Jadi bayangin tuh anak-anak coba, wudhu dulu, sholat duha dulu, baca Quran dulu, baru membuka ilmu dunia. Yang karena kata Allah, siapa yang sudah niat untuk akhirat maka dunia akan ngikutin. Jadi itu Masya Allah yang Umi terapkan di pendidikan kita di SD ataupun SMP Mumtaz Al-Bantani. Ini adalah Masjid Al-Falah yang dimiliki oleh Umi dan Abi, dan ini konsepnya juga, coba lihat pemirsa ya Mi, kenapa sih Mi bikin konsep ini? Emang perempuan rada gokil ya Umi ya. Jadi alhamdulillah saking pengen ambisi Allah pengen kayak Masjid Nabawi, walaupun hanya loreng-lorengnya doang. Umi pergi ke Turki, Umi foto dalemannya itu dari Masjid Turki inspirasinya. Jadi Umi ini memang karena perias juga ya. Jadi perias pernah jadi ya, alhamdulillah. Jadi ini Umi desain begini ya, jalan aja Bun. Alhamdulillah. Itu catnya karena Uminya memang mandor. Jadi lihat itu catnya ini rada pudar karena memang udah lama kita ngebangun ini, udah berapa tahun ya. Udah ada kali barangkali 7 tahun apa 8 tahunan ini. Jadi semua sisi yang dibangun oleh Umi dan Abi itu saking kompaknya, terkonsep dan punya visi misi yang jelas gitu. Jadi tidak asal membangun, tidak asal membuat, tapi lebih terkonsep apa sih untuk saat ini dan ke depannya. Dan sangat tertarik sekali ya, kita lihat tuh dari sisi depannya ya pemirsa, kan ini sampingnya ya Umi ya. Iya, ini samping. Kita sambil jadi anak-anak sekolah juga Masya Allah, alhamdulillah. Berarti ini dipakai oleh anak-anak SD itu SMP Mumtaz dalam pembelajaran agama ya. Dari pertama Bun, anak-anak sebelum masuk kelas untuk wajib kita sholat duha. Yang kedua sebelum pembelajaran kita baca Quran. Baca Quran itu untuk menarik kecerdasan IQ anak-anak. Jadi bayangin tuh anak-anak coba, wudhu dulu, sholat duha dulu, baca Quran dulu, baru membuka ilmu dunia. Yang karena kata Allah, siapa yang sudah niat untuk akhirat maka dunia akan ngikutin. Jadi itu Masya Allah yang Umi terapkan di pendidikan kita di SD ataupun SMP Mumtaz Al-Bantani. Dan sebelum pandemi anak-anak kita, anak SD dari kelas 1 sampai kelas 3, kita karena baru kelas 3, itu pulang setelah sholat duhur berjamaah. Kalau anak SMP disambung nanti SD eskol setelah sholat duhur. Makanya kita bebaskan bisa catering makannya, kita juga ada dengan harga yang murah. Tapi kesehatan kita utamakan, jadi menunya kita yang ngatur, kebersihannya harus selalu dijaga. Atau bisa ibu-ibu yang di rumah juga membekali anak-anak kita ini, jadi makan di sekolah karena untuk lanjut ekskul. Kalau waktu belum pandemi, setelah pandemi memang kita atur, tapi tetap tatap muka ada karena kita atur, dan sekolah kita karena memang luas. Jadi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan itu kita pakai. Lengkap semuanya. Ya, alhamdulillah. Kalau SMP itu jam pelajarannya adalah dari jam 7 sudah ada di sini ya. Sampai dengan sholat asar berjamaah. Itu SMP. Setelah asar baru ekskul juga disambung. Belum pulang. Sampai setengah 6 kalau ekskul. Jadi anak-anak kalau di sini kan ada yang nggak betah untuk pesantren Bun. Jadi ini adalah solusi untuk anak-anak kita yang memang tetap anak kita dengan kita, tapi juga pendidikannya insya Allah adalah cuma hanya tidak minat aja. Jadi full kita sampai full day. Sore ya, mau menuju maghrib ya. Jadi apa yang tidak pintar ya jadinya pemirsa, karena memang semuanya disediakan di sini dan diatur disiplin waktunya untuk anak-anak. Jadi dari hari Senin sampai Jumat ini. Senin sampai Jumat. Jadi Jumat. Dan sendal juga harus diatur loh Bun. Oh iya. Penyimpanan sendal anak-anak. Iya, penyimpan. Jadi sekolahnya memang yang SMP tidak pakai sepatu ke dalam. Kita karena untuk menjaga, karena memang kita kebersihan bersih. Lalu sedang sholat pun harus dibariskan sendalnya. Jadi nggak bisa sembarangan. Iya, jadi udah tahu posisi sendalnya masing-masing dan merapihkannya.
Masing-masing. Quran juga. Oh, jadi Quran Naruh masing-masing. Quran juga harus rapi. Seperti di Masjid Nabawi, masjid. Iya. Jadi Masjid- nostalgia ya Mi ya. Iya, Kita waktu betul. lagi umroh dan haji itu Amin. oh ya ketika ngambil Al-Quran kita simpan aja Al-Quran ke tempat yang semula. Karena Bunda perlu ketahui, Mm-mm. siapa yang menghormati, memuliakan Quran itu termasuk juga kemuliaan buat kita. Subhanallah. Jadi anak-anak diajarin dengan mengambil tangan kanan, merapihkan kembali sesuai. Jadi nggak boleh umpamanya yang satu madep ke sini, yang satu, semuanya harus sama. Iya. Itu tips bagaimana memuliakan Al-Quran sama juga memuliakan diri kita sendiri. Nah ini pemirsa, dari sisi depannya Masjid Al-Falah, wah itu desainnya juga kalau menurut saya sih seperti desain-desain yang ada di Timur Tengah, yang di Arab karena memang ada garis-garis yang kita ada di Masjid Nabawi ya Umi Iya ya? betul, cuma beda warna. Itu Kalau di beda Nabawi, warna. Nabawi itu kan abu-abu ya, Abu-abu, iya. abu-abu putih. Kalau kita hijau sama, ya pengen teduh karena warna hijau itu condong dengan warna surga. Iya. Semoga kita semua Amin. pemirsa Ya Rabbal menjadi ahli Alamin. surga. Rabbal Alamin. Kita bersama-sama ahli surga adalah orang yang selalu bersama-sama. Oke, kita lanjut ke tempat KBIH Al-Falahnya. Banyak kan pemirsa, masih ada lagi belum ke bisnisnya juga yang kita bicarakan sebelumnya itu. Oke, yuk kita jalan ke KBIH Al-Falah. Untuk pemirsa yang ingin haji dan umroh itu bisa mendaftarkan diri ke KBIH Al-Falah.